Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dapa Rizky Ramadan, NPM 2208260060. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang blok basi endocrine and metabolism system. Tapi sebelum saya menjelaskan tentang min-map blok basi endocrine and metabolism system, terlebih dahulu marilah kita sama-sama berdoa. Oke, baik. Jadi di sini saya akan memulai min map saya pada blok basi endokrin and metabolism system yang berjudul tentang organ endokrin, hipotalamus, dan pituitari. Marilah sama-sama kita mulai dengan membaca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pertama, hipotalamus itu adalah pusat pengendali utama sistem endokrin yang terletak di dasar otak. Organ ini berfungsi sebagai penghubung antara sistem saraf dan sistem endokrin sehingga menjaga keseimbangan tubuh atau bisa juga disebut dengan hemo homeostasis. Fungsi utama hipotalamus yang pertama ada mengontrol sekresi hormon pituitari melalui releasing dan inhibiting hormones. Yang kedua ada mengatur sistem saraf otonom seperti jantung, tekanan darah, dan suhu tubuh. Yang ketiga bisa juga mengendalikan rasa lapar, haus, tidur, dan emosi. Dan yang keempat bisa juga produksi hormon. Yang pertama ada releasing hormones, contohnya seperti TRH merangsang hormon TSH. Baru ada juga CRH merangsang hormon ACTH. Baru ada juga hormon GnRH yang merangsang hormon FSH dan LH. Dan ada juga GHRH yang merangsang hormon GH. Baru yang kedua ada inhibiting hormones. Di sini somatostatin dia menghambat hormon GH dan TSH, dan ada juga hormon dopamin yang menghambat prolaktin. Dan yang terakhir ada neurohormon. Di sini ADH dan oksitosin dibuat di hipotalamus, disimpan di pituitari posterior. Tadi bagian hipotalamus, selanjutnya masuk ke bagian pituitari. Jadi pituitari ini sering disebut juga dengan master gland karena hormon-hormonnya mengendalikan banyak kelenjar endokrin lain. Strukturnya yang pertama ada hipofisis anterior atau bisa juga kita sebut dengan adenohipofisis. Itu dia mengeluarkan hormon tropi yang mengatur kelenjar lain dan non tropi yang langsung bekerja ke jaringan. Baru ada juga GH, growth hormone, pertumbuhan tulang, otot, dan metabolisme. Dan ada juga TSH atau thyroid stimulating hormone. Dia mengaktifkan tiroid plus menghasilkan T3 dan T4. Baru ada juga ACTH. Di sini adrenocorticotropic hormone merangsang korteks adrenal plus kortisol. Baru ada juga FSH, yaitu follicle stimulating hormone. Itu dia pematangan folikel, ovarium, dan spermatogenesis. Baru ada juga LH, yaitu luteinizing hormone. Dia itu ovulasi dan produksi testosteron. Dan ada juga prolaktin. Dia memproduksi ASI pada ibu menyusui. Selanjutnya ada hipofisis posterior atau bisa juga kita sebut dengan neurohipofisis. Jadi di sini ya dia tidak membuat hormon sendiri, hanya menyimpan dan mengeluarkan hormon dan dari hipotalamus. Jadi di sini dia ada ADH yaitu antidiuretik hormon atau bisa juga vasopressin nama lainnya mengatur volume urin dan tekanan darah dengan menahan air di ginjal. Baru ada juga oksitosin, dia kontraksi rahim saat persalinan dan ejeksi saat menyusui. Baru selanjutnya hubungan kerja hipotalamus dan pituitari. Jadi hipotalamus itu mengirim sinyal hormon atau releasing atau inhibiting ke pituitari anterior plus pituitari mengeluarkan hormon yang mengaturi kelenjar target.
Selanjutnya, hipotalamus membuat ADH dan oksitosin disalurkan ke pituitari posterior untuk disimpan dan dilepas sesuai kebutuhan. Sistem ini bekerja dengan mekanisme umpan balik atau bisa juga kita sebut feedback. Jika kadar hormon target terlalu tinggi, hipotalamus dan pituitari akan menurunkan produksinya, begitu juga sebaliknya. Ini gambaran hipotalamus atau gambaran skemanya dan ini pituitary gland-nya rupanya. Dan selanjutnya ini referensi dari saya. Yang pertama ada Guiton A.C. Hall, J.E. Textbook of Medical Physiology 14 TH ed. Philadelphia Elsevier 2021. Baru selanjutnya ada Martini F.H. Nuttall, Nat JL Bartolomeo EF Fundamental of Anatomy dan Fisiologi 11 TH ed. Pearson 2018. Yang ketiga ada Whitmire EP Raff H. Strang KT van der Human Physiology The Mechanism of Body Function 12 TH ed. New York McGraw-Hill Education 2023. Baru yang selanjutnya ada Melmed S. Polonsky KS Larsen PR Cronenberg HM William Textbook of Endocrinology 14 TH ed. Philadelphia Elsevier 2020. Dan yang terakhir ada Hal J.E. Guiton dan N. Hal Physiology Review 3 RD ed. Philadelphia Elsevier 2020. Mungkin itu saja dari saya. Jika ada kata-kata saya yang salah, mohon maaf. Dan terima kasih juga kepada Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan dokter atau dosen yang telah meluangkan waktu kepada saya. Jika ada kata-kata saya yang salah, saya minta maaf sebesar-besarnya. Atau ada tindakan saya yang salah, saya minta maaf juga. Sekian dari saya ini saja. Sebelum kita tutup, marilah kita sama-sama berdoa, menutup majelis. Oke, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.